Halo, selamat sore para sahabat semua. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial mengenai kemana saja jalur soket dari CDI punya Mega Bro yang seperti ini. Ini CDI-nya berkode KEH seperti ini. Ini CDI original bawaan Mega Bro. Kalau original itu bagian sininya itu karet agak keras, tapi ya seperti ini pokoknya. Cirinya seperti ini pokoknya. Berkode KEH, nomor serinya ada di sini. Seperti ini yang akan saya videokan itu kemana saja jalur dari soket CDI punya Mega Bro ini ada 6 pin di bagian sini dan warnanya apa saja, terus arahnya kemana saja akan saya jelaskan satu persatu. Ini kita langsung saja mulai dari bagian soket input dari CDI nya, atau istilahnya itu arus 12 volt yang masuk ke CDI. Ini arusnya sisi sebelah mana kita akan saya tunjukkan. Ini warnanya itu seperti ini. Kalau kabel masih aslinya, soketnya itu warnanya hitam liris merah seperti ini. Ini tempatnya di sebelah sini tempatnya. Nah, ini input atau arus masuk yang dari 12 volt. Dari 10 menuju kiprok dulu, terus kiprok dikeluarkan menuju kontak, terus outputnya disalurkan ke sini. Setelahnya itu arusnya itu kan DC 12 volt, diambil dari keluaran kiprok menuju ke kontak, output kontak menuju ke sini. Jadi arus 12 voltnya berada di sebelah sini. Nah, terus soket yang sebelah sini itu kosong, tidak ada kabelnya. Alias di sini tuh biasanya ditutup kalau soketnya itu masih asli. Nah, tempatnya seperti ini. Sebelah sini input 12 volt, warnanya hitam iris merah. Terus kita lanjut yang keempat pin ini, karena di bagian sini kosong. Sekarang kita menuju ke 4 soket ini. Setelah ada arusnya, arus masuk, ini harus kita cari dulu di mana letak outputnya. Nah, ini output CDI itu berwarna hitam liris kuning. Ini kalau soket aslinya seperti ini. Jadi tinggal tancap gitu aja, cuma warnanya seperti ini. Yang saya beritahu pokoknya warnanya itu hitam liris kuning. Ini berada di sebelah sini. Ini menuju ke kuil. Ini arus masuknya, ini outputnya yang menuju ke kuil. Tuh, seperti ini. Nah, terus setelah ada arus masuk, ada arus keluar, kita cari titik bagian ground atau masa dulu. Nah, di bagian warna ground, kabel ground maksudnya. Kabel ground itu warnanya itu hijau kalau di motor Mega Pro. GL Pro Newtek juga sama, bukan GL Pro biasa ya maksudnya, yang GL Pro Newtek. Ini tepatnya di sebelah sini. Nah, seperti ini. Ini ground atau masa dari CD ini. Ada arus masuk, ada arus keluar, ada ground. Nah, sekarang di sebelah ini atau ini pasti ada saklar apinya, atau istilahnya itu yang menentukan kapan CD ini harus mengeluarkan arus ke output ini. Ini ada saklar atau istilahnya itu yang mengatur sirkulasi dari arus yang keluar ke kuil ini. Ini yang namanya itu pulser. Kabel pulser itu di bagian CDI Mega Pro itu berwarna biru liris kuning. Karena ini biru liris kuning nggak ada, saya kasih biru liris putih. Yang penting dominannya itu warna biru seperti ini, dan lirisnya itu kuning biasanya itu. Ini saya kasih biru liris putih, biar istilahnya itu walaupun nggak
Enggak sama betul tapi hampir mirip lah pokoknya. Ya, tepatnya di sini. Ini soket di bagian pulser itu di sebelah sini. Ini berwarna biru liris putih. Ada arus masuk, ada arus keluar, ada yang ini yang mengatur, ini yang ke ground. Jadi cukup ringkas sekali CDI punya Mega Pro dan GA Pro Newtek itu. Cuma menggunakan 4 kabel. Kalau titik soket di CDI-nya itu ada 6. Pinnya itu ada 6, 1 2 3 4 5 6. Tapi yang digunakan itu cuma 4 ini. Cuma 4 kabel ini. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai kemana saja jalur kabel dari CDI Mega Pro yang seperti ini. Ini kenapa saya jelaskan satu persatu supaya para sahabat itu tahu kemana saja jalurnya dan kemana dan apa saja warnanya, itu biar tidak terjadi kekeliruan ketika mengaplikasikan soketnya ke CDI-nya. Seumpama kita membeli soket itu tidak orisinil, itu kan warnanya itu kadang berbeda. Jadi kita harus tahu dulu letak kita menaruh soketnya atau letak kita menancapkan soket yang seperti ini supaya tidak terjadi kekeliruan. Karena kalau terjadi kekeliruan itu bisa menyebabkan perangkat di bagian dalam CDI ini tuh bisa terbakar alias bisa hangus kalau kita menancapkannya itu keliru. Andai saja aki dari motornya itu masih hidup, ini kan harusnya itu didapat dari spool, terus keluar dari kiprok, terus dari kiprok itu outputnya itu kan menyalur ke aki, yang satu menyalur ke kontak. Nah, kalau pas posisi mencoba itu sebaiknya akinya dilepas dulu, plus atau minnya, biar tidak terkoneksi langsung dengan CDI-nya. Jadi pas posisi penyambungan itu sebaiknya arus dari aki itu dilepas dulu, supaya kalau terjadi trouble atau terjadi keliru ketika kita menancapkan kabelnya, itu tidak terjadi atau tidak terbakar di bagian perangkat di bagian isi di dalam CDI-nya. Nah, itulah mengapa saya jelaskan secara gamblang supaya para sahabat semua itu tidak ragu dan tidak keliru dalam menyambung atau istilahnya itu merangkai ketika posisi soketnya itu rusak atau mungkin soketnya sudah keropos, nah pengen diganti. Jadi cara menyambungnya seperti itu, letak dan warnanya seperti ini. Jadi warna yang hitam liris merah ini untuk arus input, yang bagian sini kosong, terus yang bagian sini itu ini ke kuil, terus yang bagian ini ke pulser, yang warna hijau ini ke ground atau massa, terus di sebelah sini itu kosong. Jadi tidak terjadi keliru ketika posisi memasang. Karena ini saya beri gambaran warna kabelnya itu sama seperti yang menancap di Mega Pro. Jadi saya beri kabel yang persis dengan apa yang menempel di motor Mega Pro yang masih menggunakan soket orisinil. Itu warnanya seperti ini pokoknya. Nah, semoga sedikit sharing ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua, bisa berguna bagi para sahabat semua. Dan kita berjumpa lagi nanti di kesempatan video yang berikutnya. Terima kasih.